Kalau yang satu ini saudara, mimpi seorang anak untuk bertemu presiden berawal dari selembar surat sederhana yang ditulis dengan tulus. Tak disangka surat itu dibaca langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang membuat sang penulis cilik menangis haru dan berharap impiannya menjadi nyata. Kasih pada Pak Prabowo sudah kasih makan pendidik dan saya senang terus saya kaget kok bisa dibaca sama Pak Presidennya. Bagi Marven, keinginan bertemu presiden berawal dari kebiasaannya menonton siaran upacara kemerdekaan di televisi. Tulis Marven sejak 19 Maret 2026. Awalnya, surat berencana dikirim melalui pos. Namun saat mengetahui Presiden berkunjung ke Nganjuk, Darmawan memutuskan mengantar sendiri surat tersebut dengan menempuh perjalanan dari Surabaya menggunakan sepeda motor. Meski tak sempat menyerahkan langsung kepada Presiden, usaha itu berbuah manis ketika surat berhasil dititipkan melalui rombongan Menteri Sekretaris Negara dan Ketua MPR. Adiknya itu, Om, ayo ikut Om, ayo buat surat agar bisa ketemu presiden. Ini mobil nomor 2, mobil RI 1 Alphard warna putih. Kalau nggak salah Bapak Prasetyo Hadi atau enggak Pak Ahmad Muzani itu saya ngasihkan suratnya, diterima sama beliau, alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih dengan kondisi yang sangat ramai sekali. Akhirnya surat tersebut disampaikan dan diterima dengan baik. Perjuangan 3 bulan agar bisa mengirimkan surat tersebut kepada Bapak Presiden. Kini Marven masih menyimpan harapan besar. Suatu saat nanti surat yang ditulisnya itu tidak hanya menjadi cerita haru, tetapi juga menjadi jalan untuk bertemu langsung dengan Presiden dan mewujudkan mimpinya mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Tim Liputan Kompas TV. Selanjutnya, saudara, di tengah keterbatasan seorang guru honorer di daerah pedalaman Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tetap semangat mengajar. Ibu guru Silva sudah mengajari siswa SMP selama 6 tahun dengan honor Rp200.000 per bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Kala matahari menyapa, saat itu pula tandanya para siswa memulai aktivitas di sekolah. Tak hanya siswa, guru-guru pun bersemangat untuk menyambut hari, termasuk salah satunya Silva Kajengka. Hampir 5 tahun sudah, Silva mengajar di SMP Negeri Paranta, Desa Ilan Batu Uru, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai guru bahasa Indonesia. Silva mengajar sekitar 71 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Selama mengajar, Silva diberi honor sebesar Rp200.000 per bulan yang dibayarkan tiap 3 bulan sekali. Meski dengan segala keterbatasan yang ada, Silva tetap mengajar karena hal itu adalah panggilan jiwanya. SMP itu dibayar sesuai dengan beban mengajar. Jadi di sini dibayarkan itu sebanyak Rp8.500 per jam.
Nah, saya memiliki jam mengajar itu sebanyak 6 jam setiap minggu. Itu kalau dikalkulasikan per bulannya saya dapat 200.000 Pak. Kemudian gaji ini diterima per 3 bulan saat dana bos cair. Saya masih memilih tetap bertahan menjadi guru honorer karena panggilan jiwa. Kemudian saya juga berharap ke depannya keberadaan kami ini sebagai guru honorer bisa diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi prioritas. Untuk bisa mengajar di SMP Negeri Paranta, Silva harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Setiap harinya, ia harus melintasi jalan berbatu dan berlumpur dengan jarak kurang lebih 23 km. Selain akses yang berat, biaya transportasi menuju sekolah juga cukup mahal bagi guru honorer. Jadi PP-nya itu satu hari itu 150.000. Jadi kalau honorer ini yang gajinya antara 200 sampai 300 per bulan, ya jelas tidak tidak akan mau bertugas di daerah yang biayanya sangat besar. Melihat sulitnya perjuangan seorang guru, termasuk guru honorer, pihak sekolah berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah. Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap nasib guru honorer yang selama ini menjadi penopang pendidikan, terutama di daerah pelosok. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Kehadiran bus hidrolik memudahkan jemaah berkebutuhan khusus saat menjalani aktivitas ibadah haji. Informasi seputar Haji 2026 akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Siang sesaat lagi. Kakek moyang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir, Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya. Enak rasanya. Teh pucuk less sugar, bagi-bagi miliaran hadiah. Cuaca berubah-ubah. Minum susu steril 7 kurma. Susu steril pilihan Alo Dokter. Karena susu steril ditambah kurma mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Badan jadi terlindungi. Susu steril 7 kurma. Double khasiatnya. Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplas dengan 7 ion. Cepat diserap, tubuh terhidrasi. Cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Indomie Nyemek Series, kolaborasi bareng Warmindo Legend. Auto nyemek dengan 12 sendok air rebusan. Mie nyemek Bangladesh rempahnya sekalap itu. Mie nyemek ala Jogja, legend gurihnya nendang. Indomie Nyemek Series, nyem-nyem-nyeman. Cuaca berubah-ubah. Minum susu steril 7 kurma. Susu steril pilihan Alo Dokter. Karena susu steril ditambah kurma mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Badan jadi terlindungi. Susu steril 7 kurma. Double khasiatnya. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva. Pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri. Pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya. Serta miliaran uang tunai. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food. Fresh banget rasanya. Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap gulai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial, beli 3 gratis 1. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru.
seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Cuaca berubah-ubah. Minum susu steril 7 kurma. Susu steril pilihan Alo Dokter. Karena susu steril ditambah kurma mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Badan jadi terlindungi. Susu steril 7 kurma. Double khasiatnya. Si kecil tuh dulu sering sakit. Baru ada Biolisin Vitahani. Dengan kebaikan madu dan nutrisi penting. Tidak mudah mengendap dan tidak mudah membeku. Membantu penyerapan gizi, menambah berat badan ideal, dan memperkuat daya tahan tubuh. Yuk bun, dukung tumbuh kembang si kecil dengan Biolisin Vitahani. Tersedia di apotek kesayangan dan official store e-commerce. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengungkap sudah ada lebih dari 30.000 jemaah calon haji yang melakukan clearance keimigrasian melalui Makkah Route per hari Minggu 17 Mei 2026. Makkah Route ini memungkinkan bahwa para jemaah calon haji untuk bisa fokus beribadah tanpa harus antre imigrasi sesampainya di Arab Saudi. Sebanyak 30.000 jemaah haji diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan layanan Makkah Route. Terdapat 10 konter Makkah Route dengan total 43 petugas imigrasi Arab Saudi. Dengan adanya Makkah Route diharapkan membantu mengurangi kepadatan di negara tujuan. Kami rasa karena itu berhasil makanya, dan memang jumlah jamaah haji Indonesia kan besar sekali. Nah, ketika mungkin kita bisa bayangkan seluruh negara, ketika mungkin belum di-clearance di negara asal, khususnya yang jumlahnya besar, itu semuanya akan berkumpul ke satu titik ataupun dua titik. Jadi akan sangat chaotic. Maka dari itu clearance di negara asal ini akan sangat membantu. Sementara itu Agung, jemaah haji asal Bekasi, Jawa Barat, mengaku terbantu dengan sistem Makkah Route ini karena jemaah tidak perlu memikirkan ribetnya proses imigrasi. Mendapatkan pelayanan yang sangat baik, yang cepat, di mana paspor segala macam dan imigrasi itu sudah dilakukan di embarkasi itu. Nah, terus kemudian nanti akan ada imigrasi Arab Saudi yang diambil di sini. Jadi di sana kami memang benar urutan langsung untuk melanjutkan ibadah sampai Jeddah langsung ke hotel. Jadi tidak ada lagi antri yang saya dengar di beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun atau beberapa belas tahun yang lalu itu yang harus ngantri beberapa jam di bandara. Selain di Suta, Makkah Route juga melayani Bandara Adi Sumarno di Surakarta, Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, hingga yang terbaru di tahun ini, Bandara Hasanuddin Makassar. Edwin Zan dan Jennifer Prapta, Kompas TV, Tangerang, Banten. Pemerintah Arab Saudi menyalakan lampu penanda datangnya bulan haji, yakni 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di sini kita bisa melihat lampu berwarna hijau di atas menara atau Zamzam Tower di kawasan Masjidil Haram Mekah sudah dinyalakan. Ini artinya Arab Saudi menyambut datangnya bulan haji Zulhijjah. Nyalanya lampu hijau ini menjadi simbol dan penanda resmi bahwa puncak haji tinggal menghitung hari. Maka jemaah calon haji dari seluruh dunia semakin bersiap untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah,
dan Mina. Semakin mendekati puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH terus mempersiapkan sejumlah fasilitas bagi jemaah calon haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Petugas pun mengecek kelengkapan fasilitas, diantaranya berupa tenda hingga kamar mandi. Sudah masuk 1 Zulhijjah. Ini berarti pelaksanaan puncak haji tak lama lagi. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH dari Kementerian Haji dan Umroh pun terus mengecek kesiapan fasilitas saat jemaah calon haji beraktivitas di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Petugas pun meninjau segala fasilitas yang ada dan memastikan sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan pihak penyelenggara dari Kerajaan Arab Saudi. Di antaranya kapasitas tenda yang menjadi perhatian. Petugas ingin memastikan setiap tenda memiliki kapasitas yang sesuai dengan jumlah jemaah calon haji. Nantinya, setiap tenda juga akan dipasangi daftar kloter dan jemaah untuk memudahkan jemaah calon haji. Tadi sudah memastikan bahwa dalam satu tenda yang ukuran luas 300 meter persegi nanti ada bed sekitar 238 dan tadi saya lihat memang mencukupi dan diharapkan nanti di tiap-tiap tenda itu ada keterangan kapasitas jamaah dan juga nanti akan kita tempel daftar kloter dan sekaligus daftar jamaah. Selain tenda, PPIH juga meninjau kesiapan fasilitas lain seperti kamar mandi yang diupayakan senyaman mungkin untuk digunakan jemaah calon haji. Termasuk memperhatikan faktor-faktor tertentu yang disesuaikan bagi jemaah lanjut usia dan juga penyandang disabilitas. Berdasarkan rancangan perjalanan haji, rangkaian puncak ibadah haji 1447 Hijriah dimulai pada hari Senin 25 Mei mendatang atau 8 Zulhijjah saat jemaah calon haji mulai bergerak menuju Arafah. Sofian Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Layanan haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan di Tanah Suci. Salah satunya melalui kehadiran bus hidrolik yang memudahkan jemaah berkebutuhan khusus saat menjalani aktivitas ibadah haji. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita dan Sofian Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Satu persatu jemaah haji lanjut usia dinaikkan ke dalam bus. Dengan tenang, jemaah haji ini bisa dengan mudah memasuki bus untuk melanjutkan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Melalui fasilitas bus hidrolik memungkinkan badan kendaraan secara otomatis turun menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini menjadi bentuk nyata dari upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah yang memiliki keterbatasan fisik. Bagi jemaah lansia, kehadiran bus hidrolik bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan juga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah dengan tenang. Untuk busnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Program haji ramah lansia dan disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Harapannya, ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Kehadiran bus hidrolik diharapkan menjadi solusi mempermudah mobilitas jemaah lansia dan disabilitas, sekaligus memperkuat komitmen penyelenggara dalam mewujudkan haji yang lebih ramah, setara, dan penuh kepedulian. Jihan Novita, Sofian Hartanto, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Di pemberangkatan terakhir Haji Khusus Patuna Travel 18 Mei 2026, sebagian jemaah sudah menerima kartu nusuk. Apa manfaat kartu ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Dia Megasari Anjaya dan Merita Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Megasari Anjaya. The D-Day, hari ini akhirnya datang juga. 18 Mei kami rombongan terakhir Patuna akan berangkat ke Madinah. Beruntung kami dibagikan kartu nusuk dengan Syarikah Nozoli
Ada Ustadz Edi Saputra Nasution juga. Halo Ustadz. Terima kasih. Lancar ya Dat? Amin, pembagian Insya Allah. nusuknya ya. Lancar, Insya alhamdulillah. Allah. Terima kasih. Saya juga bersama teman saya, Merita Effendi. Mei, gimana? Udah dapat nusuk belum? Nih. Alhamdulillah, ini dia nusuk kita. Jadi ini adalah identitas kita setiap jamaah selama berada di Tanah Suci. Ini tidak boleh hilang. Isinya ada nama, terus ada kebangsaan, ada nomor paspor, dan ini ada nomor ID begitu ya, nomor ID untuk kita terdaftar di haji. Jadi ini bukan hanya sebagai identitas biasa, tapi setiap kali nanti kita ingin masuk ke Masjidil Haram, kemudian area Armusna, kalau tidak ada nusuk itu bisa jadi kita terhambat. Jadi jangan sampai hilang. Ini ibaratnya nyawa kedua. Gitu. Jadi bisa buat nge-war ke Raudoh juga nggak, Mei? Jadi nanti kita tinggal, ini ada barcode-nya. Kita bisa nge-war insya Allah. Insya Allah. Saya juga akan tanya ke salah satu jamaah. Salah dua deh. Salah dua. Ini ada perempuan. Ibu, dengan ibu siapa? Pritia. Ibu Pritia, gimana Bu perasaannya akhirnya dapat kartu nusuk? Insya Allah, Bismillah. Mudah-mudahan kita bisa ke Raudoh, bisa mengunjungi makam Rasulullah. Amin. Terharu ya, Bu? rangkaian haji, ya betul. Bismillah. Mudah-mudahan bisa. Berapa tahun sih Bu ini Bu? 5 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita tanya ke bapak-bapak dulu juga. Ketua rombongan atau yang kita tunjuk, Bis 2 Adam. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Aaron Yulianto, Bu. Oke, gimana nih Pak dapat kartu nusuk ya Pak? Alhamdulillah sudah dapat, baru saja kita dapatkan. Ya, insya Allah kita hari ini bisa berangkat, dan kartu nusuk ini adalah katanya sebagai nyawa kedua. Jadi kita harus menjaga dengan baik. Mudah-mudahan seluruh teman-teman jemaah haji juga bisa sempurna dalam melakukan ritual ibadah hajinya. Terima kasih. Amin. Doakan kami berangkat nanti jam 8.30 waktu Indonesia Barat, dan perkiraannya sampai Madinah mungkin sekitar habis zuhur. Semoga ibadah haji kami lancar, sehat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Mega Sarianjaya dan Merita Effendi.